Di sebuah kota, ada seorang bapak tua bernama Milton. Milton sudah berusia 78 tahun, dia hidup sendirian di sebuah rumah, dan diketahui istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Milton memiliki dua orang anak, seorang putra bernama Tim tinggal di luar kota, dan seorang putri bernama Dennis yang sudah menikah. Tapi Dennis sering menyempatkan diri mengunjungi Milton untuk memastikan keadaan bapaknya, di sela kesibukannya sebagai seorang dokter hewan di kota itu. Sedangkan putranya jarang menjenguk Milton, karena jauh di luar kota atau kemungkinan sibuk dengan pekerjaannya. Sepertinya Dennis mengerti perasaan bapaknya, karena Tim sama sekali tidak meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan bapaknya. Ketika Dennis turun dari lantai atas, memberitahukan bapaknya bahwa ia menemukan makanan kaleng di toilet. Dikarenakan bapaknya itu sudah mulai sering lupa menaruh sesuatu barang, Dennis pun menganjurkan bapaknya untuk periksa ke dokter. Karena Milton merasa sehat, dia menolak untuk periksa ke dokter, begitulah sifat Milton. Keesokannya Milton berangkat pergi ke balai kota, untuk menghadiri rapat dengan pendapat bersama Dewan Kota. Di dalam rapat tersebut, Milton minta pemerintah memperhatikan keamanan daerah mereka. Agar orang tua di rumah merasakan aman, mengingat banyak orang tua tinggal sendiri di rumah. Karena pemerintah jarang mendengarkan keluhan masyarakat penduduk setempat, atau pemerintah memang tidak mau mengerti keadaan kehidupan orang lanjut usia. Ketika Milton sedang tidur, dia mendengar ada suara di belakang rumahnya. Milton pun bangun dan menuju arah suara yang di belakang rumahnya. Ketika dia membuka pintu belakang, ia terkejut melihat ada pesawat alien. Karena dengan perasaan takut, akhirnya dia telepon polisi setempat, tapi mereka itu malah menganggap Milton ngigau. Lalu pihak polisi menyuruhnya untuk tidur kembali, karena Milton kebingungan dan tidak mengerti harus bagaimana. Akhirnya Milton mengabaikan alien tersebut dan kembali pergi tidur. Setelah tidur nyenyak, Milton mendengar kembali ada sesuatu yang jatuh dan langkah kaki di belakang rumahnya. Akhirnya dia bangun terus buka pintu, ternyata ada sosok alien biru terbaring di halaman itu. Milton buru-buru telepon ke anaknya Dennis, tapi malah tak tersambung. Esok harinya Milton hadir kembali ke rapat pertemuan pemerintah setempat, yang dihadiri penduduk setempat. Dalam kesempatan itu, Milton melaporkan jatuhnya benda asing di belakang rumahnya yang mirip piring terbang. Dan Milton bilang kalau tidak percaya, Milton menyuruh pihak Dewan Kota datang ke rumahnya. Tapi pejabat itu, tentu saja tidak mempercayainya, mereka tidak menganggap serius perkataan Milton yang sudah berusia 78 tahun. Di dalam perjalanan pulang Milton ditegur Nenek Joyce. Karena Milton ngomongin alien yang tidak masuk akal. Dan hal tersebut bisa membuat Dewan Kota semakin tidak memperhatikan keluhan warga. Milton pun menjawabnya, bahwa ia mengatakan hal yang sebenarnya. Setelah beberapa saat Milton ketemu Sandy, dan ditawari tumpangan sampai ke rumah, Sandy khawatir dengan keadaan Milton yang banyak pikiran, sampai-sampai bicarakan tentang alien. Sandy menanyakan Milton, apakah baik-baik saja, Milton? Setelah Milton sampai di rumah, ia melihat kembali di belakang rumahnya, ternyata alien biru itu tergeletak lemas di samping pintu. Dengan rasa kasihan, Milton pun memberikan selimut. Keesok paginya, Milton melihat alien biru itu, duduk menggigil di samping tangga. Lalu Milton memintanya masuk ke dalam rumah. Akhirnya Milton memberikan segelas air putih, buah apel, dan beberapa jenis makanan untuk dimakan. Ternyata alien biru itu hanya makan buah apel saja. Setelah mengetahui alien biru itu suka dengan buah apel, akhirnya Milton pun pergi ke toko supermarket terdekat untuk membeli kilo buah apel. Masalah tersebut membuat orang kasir terheran, karena tidak biasanya Milton borong buah apel sebanyak itu. Milton berkata buah apel itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk teman barunya alien biru, yang baru datang dari planet lainnya. Pada saat Milton sedang asik baca koran, ia terkejut, karena alien biru itu, tiba-tiba ada di depan pintu. Milton pun meminta maaf, karena Milton tidak terbiasa dengan adanya orang lain di dalam rumahnya. Setelah itu, Milton mengajak alien biru itu, untuk mengenali isi rumahnya. Memperlihatkan beberapa ruangan yang ada, seperti kamar mandi, dapur, serta beberapa perabotan yang digunakan manusia sehari-hari. Milton pun memberitahukan tempat untuk membuang air kecil atau air besar. Milton juga menunjukkan foto keluarganya pada alien itu, dan memberitahukan bahwa istrinya sudah lama meninggal. Seterusnya Milton mengajak alien biru menonton berita di televisi. Pada waktu Dennis berbelanja di toko supermarket itu, kasir memberitahukan putri Milton, tadi siang bapaknya membeli beberapa kilo buah apel, untuk alien biru katanya. Si kasir itu khawatir bapaknya Dennis mungkin ada kelainan, dan kasir itu minta Dennis segera menjenguk bapaknya. Setelah mendengar perkataan kasir itu, akhirnya Dennis pun buru-buru datang ke rumah bapaknya, lalu memaksa Milton segera periksa ke klinik, karena sudah beberapa tahun ini, Milton belum pernah pergi untuk check up kesehatannya. Dengan rasa tidak enak pada putrinya, akhirnya Milton pun menuruti permintaan putrinya.
Terus menanyakan putrinya, apa Dennis sudah membaca pesan teleponnya. Sayangnya, Dennis pun jawab tidak, karena ia tidak sempat mendengarkan isi pesan di teleponnya. Dennis pun izin pamit, karena harus segera berangkat kerja. Kemudian Milton mengangkat telepon dari Sandy. Sandy bertanya apakah boleh numpang print untuk mencetak brosur program mentor miliknya. Milton pun memperbolehkannya. Beberapa saat kemudian, Sandy pun sudah sampai di depan rumahnya, tapi Sandy begitu masuk ke dalam rumah, ia terkejut melihat sosok alien biru yang sedang duduk di ruang tamu, yang sedang asik nonton televisi. Milton pun memberitahukan Sandy, itulah alien biru yang datang dari planet lain, dengan pesawat piring terbangnya, yang sedang parkir di belakang rumahnya. Milton pun menjelaskan kepada Sandy, bahwa alien sangat bersahabat, bahwa suka menemaninya nonton televisi. Lalu Sandy mengingatkan Milton, bahwa keberadaan alien biru ini, bisa menghebohkan wartawan, warga, dan pemerintah. Dan mereka pasti akan datang ke sini, hanya untuk membuktikan dan melihatnya, dan kemudian akan sangat mengganggu alien biru. Dan kemudian alien biru akan ditangkap oleh pemerintah, bisa-bisa alien biru ini dijadikan objek penelitian pemerintah. Jadi kalau Milton tetap mau melindunginya, lebih baik jangan memberitakan ke orang lain, jadi akan tetap dirahasiakannya. Namun tanpa pengetahuan mereka, tampak Joyce tidak sengaja lewat di depan rumah Milton, lalu melihat kendaraan Sandy terparkir di halaman Milton, membuat Joyce kebingungan dan berpikir yang tidak-tidak. Beberapa saat kemudian pihak keamanan pemerintah terus mencari keberadaan UFO tersebut, yang diduga pesawat asing jatuh di kota tersebut, tapi mereka belum menemukan lokasi pasti, pesawat alien jatuh kemana. Namun mereka memberitahukan di televisi, ada sebuah satelit keamanan pemerintah jatuh di kota tersebut, dan bagi siapa yang menemukan satelit tersebut, harus segera laporkan ke pihak berwenang, ia akan diberikan hadiah sebesar $10.000. Kemudian, Milton menemukan sebuah kertas, yang ada gambar kepala kucing di atas meja, sepertinya digambarkan oleh alien biru. Kemudian Milton mendatangi si alien biru itu, ternyata alien biru itu sedang sibuk membersihkan mesin pesawatnya. Milton berharap pesawat piring terbangnya bisa segera diperbaiki, jadi bisa segera pulang ke planetnya. Setelah itu, Milton minta Sandy datang ke rumahnya, agar bisa temenin alien biru, karena Milton harus pergi ke dokter bersama Dennis. Setelah sampai di sana, bukannya diperiksa, Milton malah diminta menuliskan nama gambar, yang ada di gambar itu. Tentu saja, Milton bisa dengan mudah kerjakan, tapi Milton merasa kesal dengan hal tersebut. Karena Milton tahu, kalau tidak mengerjakannya, Milton akan direkomendasikan tinggal di panti jompo. Saat di rumah, Sandy mengajak alien berbagi cerita, tapi alien biru itu hanya membisu, sambil melihat Sandy, dan dengan tampak wajah serius, sepertinya si alien biru mencoba memahami perkataan Sandy. Ternyata Sandy hidup sendirian di rumah, sebab putrinya sudah menikah, dan putrinya tinggal di luar kota, dan anaknya jarang menanyakan keadaan Sandy, bahkan sudah beberapa tahun mereka tidak bertemu. Milton di klinik, dokter belum sempat melakukan wawancara, Milton merasa kesal, lalu memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Milton mencurahkan kekesalan pada alien biru itu, tentang putranya jarang pulang ke rumah, bahkan sulit dihubungi. Milton menyadari mungkin dulunya ia bukan sosok ayah yang baik. Milton berharap putranya tersebut mau memaafkannya, dan bisa menjalin komunikasi. Sandy kembali datang ke rumah Milton, dan memberikan kaos pada alien biru itu, biar tidak kelihatan telanjang, lalu Sandy bilang apa sebaiknya alien biru itu diberikan sebuah nama, dan sepertinya nama Jules cocok untuknya. Pada saat Joyce sedang mendengarkan berita di televisi, tentang jatuhnya satelit di kota tersebut, Joyce jadi teringat perkataan Milton tentang pesawat alien yang jatuh di belakang rumahnya. Joyce jadi penasaran, kemudian Joyce diam-diam mengintip rumahnya Milton, untuk mencari tahu dan ternyata benar, Joyce melihat mereka sedang duduk di ruang dapur. Mereka sedang makan bersama, kelihatan dari jendela samping. Akhirnya Joyce masuk, dan memperingatkan Milton akan bahaya alien biru, sebaiknya segera melaporkan ke pihak pemerintah. Milton langsung menolak, karena alien biru sangat bersahabat, dan si alien biru mencoba belajar menggambarkan wajah kucing. Jadi menunjukkan alien biru ini tidak berbahaya. Kalau alien biru ini tertangkap, bisa-bisa alien biru ini dijadikan objek penelitian pemerintah. Keberadaan alien biru ini di rumah sangat berarti buat Milton, dan Milton harap tetap harus dirahasiakan. Kemudian di markas keamanan pemerintah, timnya terus melacak lokasi jatuhnya pesawat alien tersebut, mereka juga menyadap setiap percakapan di kota tersebut. Setelah mereka mendengarkan sebuah percakapan tentang alien, kemudian polisi pun segera mendatangi rumah tersebut, dan mereka memeriksa rumah itu, ternyata orang tersebut hanya tergila-gila dengan peradaban dunia alien. Kemudian Joyce kembali datang ke rumah Milton, dan memberikan buah apel serta kaos baru untuk alien biru, sebagai tanda permintaan maafnya.
Setelah beberapa saat, Joyce sudah akrab dengan alien biru itu, dan mereka saling berbagi cerita. Joyce pun menyanyikan sebuah lagu untuk alien biru. Sandy tiba-tiba mendapatkan telepon dari orang yang bernama Dani. Orang itu mengaku tertarik dengan posternya tentang program mentor warga di balai kota, dan berniat datang untuk informasi selanjutnya. Kemudian orang itu datang, Sandy pergi ke dapur membuatkan minuman, ternyata orang itu hanya memanfaatkan kesendirian Sandy, untuk mengambil harta benda saja. Setelah ketahuan kejahatannya, Sandy pun memintanya pergi, tapi orang itu tidak mau pergi. Terpaksa Sandy mau melaporkannya ke polisi, karena panik. Kemudian orang itu mencoba membunuh Sandy. Tapi dari kejauhan, alien biru itu mengetahui Sandy dalam bahaya, lalu alien biru itu menggunakan kekuatan telepatinya untuk meledakkan kepala orang jahat itu. Ketika polisi datang, Sandy mengaku tidak mengetahui kenapa kepala pria itu bisa meledak. Saat mencoba membunuhnya, polisi tentu berasa aneh, bagaimana bisa terjadi masalah ini. Tapi tiba-tiba Sandy mengerti, kemungkinan alien biru yang melakukan untuk menyelamatkannya. Akhirnya Sandy segera pergi menemui alien biru itu. Setelah sampai, Sandy langsung memeluk alien biru itu, sambil mengucapkan terima kasih. Setelah kejadian tersebut, membuat mereka meyakinkan bahwa alien biru ini memiliki kekuatan super, tapi hanya digunakan ketika mereka dalam bahaya. Kalau seandainya alien biru ini tidak membantu Sandy, mungkin Sandy sudah tewas saat itu. Di kantor polisi, anggota polisi melaporkan, mereka tidak menemukan adanya bukti mengenai tewasnya pria itu. Kepala polisi itu meminta anak buahnya tersebut terus mengawasi Sandy. Saat Milton keluar dari toko supermarket, tidak sengaja Dennis ketemu Milton. Lalu Dennis bertanya, sejak kapan bapaknya yang pendiam ini bisa bergaul dengan Sandy? Dan kenapa membeli banyak buah apel? Tetapi Milton tidak mau menjawabnya, lalu minta Dennis segera pergi, dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Pada saat, Sandy dan Jay sedang berkumpul di rumah Milton. Dan sepertinya, sejak kehadiran alien biru, hari-hari sepertinya lebih bermakna dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba Sandy mencium aroma bau busuk dari luar rumah, ternyata ada kucing yang sudah lama tewas. Sepertinya akibat tertabrak mobil. Lalu Milton bertanya dari mana datangnya tubuh kucing ini. Lantas mereka pun curiga pada alien biru itu. Tapi alien biru itu memberikan Milton selembar kertas bergambar 6 kepala kucing dan gambar pesawat piring terbang. Tetapi Milton heran, biasanya alien biru menggambarkan 7 kepala kucing. Setelah mereka berdiskusi cukup lama, akhirnya mereka bertiga pun mengerti, gambar sebelum 7 kepala kucing, sekarang hanya dengan gambar 6 kepala kucing. Karena sudah ada seekor kucing-kucing, artinya alien biru ini butuh 6 ekor kucing lagi. Dan ada kemungkinan, alien biru membutuhkan 7 ekor kucing tersebut, ada hubungan dengan pesawatnya. Akhirnya mereka bertiga memutuskan akan membantu, untuk mencari 6 ekor lagi. Lalu Milton telepon Dennis, untuk menanyakan apa yang mereka lakukan, jika ada kucing mati, apakah membuangnya atau membakarnya. Pertanyaan Milton itu, justru membuat Dennis bingung dan curiga, kenapa tiba-tiba sang ayah bertanya mengenai kucing, sedangkan Milton tidak memelihara kucing. Akhirnya Milton dan Sandy pun memutuskan keliling kota, untuk mencari bangkai kucing. Namun mereka tidak mengetahui ada polisi sedang mengawasi mereka. Tetapi polisi itu malah bingung. Setelah polisi lihat Milton dan Sandy mengambil bangkai kucing di jalan. Setelah begitu lama mencari, mereka hanya mendapatkan 2 bangkai kucing, jadi masih kekurangan 4 lagi. Akhirnya Jace akan pergi mencarikan sisanya. Ternyata Jace bisa mendapatkan 3 bangkai kucing di tempat sampah, berarti tinggal kekurangan 1 lagi. Di markas polisi, mereka menemukan rekaman percakapan Dennis dan kasir supermarket, tentang perkataan Milton memelihara alien di dalam rumahnya. Polisi pun diperintahkan untuk periksa ke rumah Milton. Setelah polisi tiba di depan pintu. Tiba-tiba radio polisi berbunyi, dan perintah untuk segera balik ke kantor. Ternyata alien biru yang melakukannya. Akhirnya Milton, Sandy, dan Jace mengerti, bahwa polisi sudah mengetahui keberadaan alien biru ini, berarti mereka bertiga harus segera mencarikan seekor kucing lagi secepatnya. Namun Milton teringat kucing peliharaan Jace yang sudah tua dan sudah sakit-sakitan, dan memiliki cacat tubuh, tapi Jace tentu menolak. Setelah dipikir-pikir, Jace akhirnya setuju, karena kasihan dengan penderitaan kucingnya. Jace membawa kucingnya ke Milton, untuk memberikan ke alien biru akhirnya melakukan dengan sangat halus, sampai si kucing tidak merasakan kesakitan. Setelah sudah ada 7 ekor bangkai kucing, alien biru menunjukkan cara melakukannya, lalu alien biru merubahnya menjadi sebuah kristal merah. Akhirnya dia memasukkan ke mesin pesawatnya, setelah pesawatnya sudah bisa menyala, pihak keamanan pemerintah bisa mengetahui gelombang energi dari radarnya. Polisi diperintahkan kembali periksa di rumah Milton. Menyadari alien biru akan pulang ke planetnya, mereka bertiga memberikan beberapa benda untuk kenangan. Tapi alien biru mengundang mereka bertiga untuk masuk ke pesawatnya. Milton pun mau, jika ia harus meninggalkan bumi. Milton juga tidak ingin putrinya melihat kesehatannya memburuk dan bisa membuat putrinya bersedih. Ternyata anaknya telepon, untuk mengingatkan bapaknya untuk segera potong rambut, dan mengajaknya makan hari Sabtu. Anaknya berkata,
Ia tidak ingin berdebat dengan sang ayah, dan berharap sang ayah mau menerima ajakannya. Akhirnya Milton sadar, putrinya sangat menyayangi Milton. Tiba-tiba Milton mendengar ketuk pintu, Milton segera lari ke pesawat terbang, mereka berempat bergegas masuk ke pesawat, kemudian terbang ke angkasa. Kemudian mereka sampai di suatu tempat yang dipenuhi bebatuan, awalnya mereka kira inilah planet alien biru, tetapi kenapa masih ada sinyal Telkomsel? Ternyata alien biru meminta mereka masuk ke pesawat, untuk menghindari kejaran pihak polisi di rumah, dan inilah waktu yang tepat untuk berpamitan. Mereka berterima kasih pada alien biru, atas kedatangannya yang telah membuat mereka bertiga bisa merasakan kebahagiaan berbagi. Akhirnya alien biru terbang ke angkasa. Oke, sahabat Kak Aling, terima kasih sudah menonton sampai akhir.